Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kebaktian Minggu hari ini tanggal 6 Juni 2021 dilayani oleh Pendeta Theodorus Willem Noya dengan tema Kita Adalah Saudara. Untuk warta sepekan Bapak Ibu bisa baca lihat di warta jemaat. Ada tambahan warta lisan. Yang pertama adalah Basar Kasih GKI Rukut Asri. Panitia Hari Besar Gereja mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk berpartisipasi dalam Basar Kasih GKI Rukut Asri. Untuk pembelian pesanan barang atau makanan bisa menghubungi Pak Eka, Ibu Toska, atau Ibu Suni. Penjualan barang-barang, tanaman hias, makanan Basar Kasih dibuka sampai tanggal 6 Juni 2021. Mohon partisipasi Bapak Ibu, Saudara dan seluruh jemaat. Warta tambahan yang kedua, Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKI Rukut Asri mengadakan pembinaan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 6 sore. Tempat lewat Zoom meeting dengan tema tips dan trik berjualan online untuk pemula. Pembicaranya adalah Ibu Angelita R. Giovanni, Ibu Filia Singgi, dan Saudari Nemas Dena Setkartika. Bapak Ibu bisa mendaftar ke Saudari Ibu Filia atau Ibu Toska untuk acara tips dan trik berjualan online untuk pemula. Warta tambahan yang ketiga, GKI Rukut Asri Surabaya mengadakan pengumpulan sumbangan jemaat berupa alat tes COVID Saliva Novel yang harganya sekitar 1,5 juta rupiah untuk 20 piece alat tes. Bagi jemaat yang ingin mengambil bagian dalam pengadaan alat tes ini, jemaat dapat menghubungi Majelis Jemaat GKI Rukut Asri. Dan terima kasih atas peran serta Bapak Ibu Jemaat GKI Rukut Asri. Demikianlah warta lisan. Sebelum memulai kebaktian ini, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita beribadah merayakan hari Minggu, hari Tuhan kita. Saat ini kita memasuki masa biasa, masa di mana kita menghayati pergumulan dan perjuangan gereja di tengah dunia. Dan hari ini kita diajak untuk menghayati makna hidup
persaudaraan, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan orang percaya, serta membangun hubungan persaudaraan yang dilandasi oleh kehendak Allah. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berbesar, jemaah menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah yang baik, Engkau menghendaki kami untuk hidup dalam ikatan kasih persaudaraan dengan sesama kami, baik dalam keluarga, persekutuan orang percaya, maupun dalam masyarakat. Namun kami menyadari bahwa seringkali kami bersikap egois terhadap sesama kami. Kami seringkali memperlakukan sesama kami sebagai musuh, bukan sebagai saudara. Kami pun acuh tak acuh terhadap orang lain yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kami. Karena itu kami memohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mau berelasi dengan sesama kami dengan dilandasi semangat persaudaraan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudari, terimalah berita anugerah dari 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang
Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu yang memelihara kehidupan kami sepanjang langkah kami menapaki keseharian kami, dan Tuhan tetap beserta kami. Saat ini Tuhan, kami datang sebagai keluarga, kami datang sebagai persekutuan umat Tuhan di berbagai tempat di rumah kami masing-masing. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman Tuhan boleh mengubah hati kami, mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik, sehingga keseharian kami isi dengan landasan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 130. Ya Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu beri perhatian kepada suara permohonanku. Oh, dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Jika kau terus mengingatkan kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamulah pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Dari jurang yang dalam berseruku padamu ya Tuhan, berseruku padamu. Dari jurang yang dalam. Jiwaku menantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya, lebih daripada pengawal yang mengharapkan datangnya pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyak Dia lakukan pembebasan, Dia yang akan bebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam
kedua. Bacaan diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 3 ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, menurut data Kemensos, Kementerian Sosial, selama pandemi COVID-19 ini angka perceraian meningkat sebanyak 5%. Wah, ini cukup signifikan peningkatan ini, karena selama pandemi ini ada banyak perceraian terjadi. Apa sih penyebabnya? Ternyata penyebabnya adalah karena suami istri terlalu sering bertemu di rumah. Masing-masing tidak punya waktu pribadi atau waktu bersama temannya, tetapi karena selalu bertemu di rumah, lalu terdampak juga secara ekonomi, secara psikologis, jadi mudah berantem, jadi mudah bertengkar. Ditambah pula komunikasi yang tidak baik antara suami dan istri. Rasa percaya terkikis, kemudian terjadi keretakan yang tidak bisa dipulihkan, maka terjadi perpecahan dan berakhir pada perceraian. Karena relasi yang dibangun sebelumnya sudah tidak kuat. Sehingga ketika ada masalah, dan itu berlarut-larut, apalagi dua-duanya selalu di rumah bersama-sama, maka tidak terselamatkan. Nah, saudara-saudari, hari ini kita mau belajar membina keluarga dalam relasi persaudaraan. Siapakah saudara kita? Itu pertanyaan Yesus. Siapakah saudaraku? Nah, mari kita melihat teks Injil hari ini. Saudara-saudari, Yesus melakukan banyak karya di Galilea. Ia menyembuhkan banyak orang, mengusir setan, ia mengajar banyak orang. Nah, suatu kali ketika ia masuk ke sebuah rumah, banyak orang berkerumun mendekati Yesus. Kalau zaman sekarang banyak orang berkerumun gitu, lagi pandemi gini mungkin sudah viral ya. Yesus mungkin sudah terkenal. Yesus mungkin sudah diadili kali ya. Wah, karena mengumpulkan massa yang begitu banyak, berkerumun, tidak taat prokes dan lain-lain. Tapi beda masa. Nah, kemudian saat orang banyak berkerumun itu, penginjil Markus mencatat, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mungkin berpikir bahwa ini keluarganya Yesus tidak mendukung dia. Apalagi kalau kita mengaitkan dengan masalah perpecahan dalam keluarga ini. Wah, langsung kita mikir ke situ. Wah, ada perpecahan nih dalam keluarganya Yesus nih. Ini ternyata keluarga Yesus sendiri tidak percaya dengan dia dan bilang bahwa Yesus tidak waras. Seolah-olah keluarga atau saudara-saudara Yesus ini tidak sevisi dengan Yesus. Tidak berpikiran sama dengan Yesus dan hendak mengambil dia, menghentikan Yesus dari karyanya, dari pelayanannya. Nah, ini kemudian juga dikaitkan dengan ayat 31 sampai 34 itu kan, ketika ibu dan saudara-saudara Yesus datang, lalu seolah-olah Yesus menolak mereka dengan berkata, siapa ibuku, siapa saudaraku? Lalu dia menunjuk orang banyak itu, melihat kepada orang banyak, inilah ibu dan saudaraku. Lalu ternyata Yesus menolak ibunya. Apakah benar demikian? Nah, ini masalah terjemahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kaum keluarga dalam bacaan ini pada ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-21 itu diterjemahkan dari bahasa aslinya parautu atau paraauto. Artinya orang yang berada di dekatnya, orang yang ada di sekitarnya atau orang dekatnya. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris disebut his friends, artinya teman-temannya. Lalu siapakah teman-teman Yesus ini? Tidak dikatakan dengan jelas oleh penginjil Markus siapakah mereka ini, tetapi saat itu Yesus sedang berada di Galilea, kampung halamannya. Ya, memang di Nazaret, kampung halaman Yesus, tapi Nazaret terletak di Galilea, di wilayah Galilea, hanya beda kota saja. Nah, mungkin saat itu banyak orang yang mengenal Yesus sejak dari kecil, orang-orang dari kampungnya di Nazaret. Nah, jika kita melihat Markus pasal 6, di sini Yesus ditolak di kampung halamannya di Nazaret. Orang-orang yang mengenal dia sebagai anak tukang kayu, kemudian meragukan kuasanya.
Dari mana kuasanya itu? Dan lain-lain. Nah, bisa jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mengatakan Yesus tidak waras. Orang-orang yang dekat dengan Yesus sejak kecil, yang mengenal dia sejak kecil. Karena kalau kita tarik jauh ke depan, ketika Yesus di Nazaret, orang-orang Nazaret menolak dia. Tapi jika kita melihat terjemahan orang-orang itu, orang-orang di dekatnya atau orang-orang di sekitarnya, maka bisa saja itu adalah dari antara orang-orang yang hadir di situ, yang berkerumun di situ. Dan ternyata yang hadir di situ juga ada ahli-ahli Taurat dari Yerusalem yang terang-terangan mengatakan bahwa Yesus kerasukan. Jadi siapakah yang disebut kaum keluarga atau orang di dekatnya atau teman-temannya ini? Tidak jelas. Yang pasti, yang saya mau katakan di sini, yang pasti ini bukan ibu dan saudara-saudaranya yang dikatakan di ayat 31. Karena mereka menurut kronologinya, mereka datang kemudian. Setelah Yesus bicara panjang lebar menjawab tuduhan ahli-ahli Taurat ini dengan perkataan tentang ahli Taurat, dia menjawab mereka yang mengatakan Yesus kerasukan roh jahat. Setelah itu, di ayat 31, lalu datanglah ibu dan saudara-saudaranya Yesus. Lalu, jadi setelah kejadian Yesus mau diambil dan dia dituduh kerasukan setan, lalu datanglah ibu dan saudara-saudaranya. Jadi yang pasti ini bukan ibu dan saudara-saudaranya. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa Yesus berkata seolah-olah tidak mengakui mereka? Seperti menolak mereka karena mereka mengatakan dia tidak waras, hendak mengambil dia. Kita kaitkan ke situ kan jadinya. Wah, ini kayaknya ibu dan saudara-saudaranya bilang Yesus gak waras, mau mengambil dia, lalu Yesus menolak mereka dengan bilang mereka bukan ibu dan saudara-saudaraku. Nah, jika kita perhatikan baik-baik, Yesus tidak pernah menolak. Yesus tidak pernah tidak mengakui ibu dan saudara-saudaranya. Yesus berkata di situ bahwa siapa saudaraku dan siapa ibuku, yakni mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi ketika orang banyak itu berkata bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus berusaha menemui dia, Yesus menggunakan kesempatan ini untuk berbicara soal persaudaraan. Yesus tidak pernah bilang bahwa mereka bukan ibuku, bukan saudara-saudaraku. Tidak, Yesus gak pernah bilang begitu. Yesus bilang, barang siapa melakukan kehendak Bapa, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yesus justru memperluas makna saudara dan ibu di sini. Yesus tidak menolak atau menyangkal ibu dan saudara-saudara sedarahnya, tetapi dia memperluas dengan lebih banyak orang yang melakukan kehendak Allah. Bukan hanya mereka yang sedarah, tetapi juga mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi komunitas persaudaraan ini tidak dibatasi pada hubungan darah saja, tetapi terbuka bagi semua orang, bagi semua yang percaya kepada Yesus dan yang melakukan kehendak Bapa. Setiap orang menjadi saudara bagi sesamanya dengan rasa percaya, saling menerima, saling memberi, hidup dalam pengampunan dan pemulihan, serta memiliki visi yang sama, yaitu melakukan kehendak Bapa. Jika semua memiliki visi yang sama itu, maka kamulah saudaraku. Kamulah ibuku. Jadi siapakah saudara kita? Siapakah keluarga kita? Yaitu setiap orang yang memiliki visi bersama, yang hidup dalam relasi cinta kasih, saling percaya, saling memberi, saling menerima. Dan keluarga terdekat kita adalah keluarga sedarah kita, keluarga di rumah kita saat ini. Atau kalau diperluas ya mungkin om, tante, sepupu, keponakan, opa, oma, kakek, nenek, kakung, uti. Nah, itu keluarga terdekat kita, keluarga yang masih ada hubungan darah. Lalu keluarga kita dalam komunitas beriman, itu juga keluarga kita. Karena kita melakukan kehendak Bapa. Bahkan kalau mau kita perluas, jika kita memiliki
visi yang sama, hidup dalam relasi, saling percaya, saling memberi, maka kita bisa berelasi sebagai keluarga dan saudara dengan siapapun, bahkan dengan seluruh ciptaan. Keluarga harusnya dibangun dalam cinta kasih dan kepercayaan, dalam komunikasi yang setara, dalam visi bersama. Jika ini tidak kita lakukan, maka keluarga kita rentan untuk terpecah. Dan inilah yang terjadi pada masa pandemi ini. Banyak keluarga yang terpecah karena masalah komunikasi, masalah kepercayaan, dan visi yang tidak lagi sejalan. Keluarga yang saling menyalahkan, bukan saling memberi, saling menerima. Yang ketika sudah berantem, tidak bisa memperbaiki, tidak bisa memulihkan relasi karena tidak ada pengampunan. Maka terpecahlah keluarga itu. Banyak keluarga yang akhirnya terpecah belah karena masalah komunikasi, masalah kepercayaan, dan masalah visi. Karena itu marilah kita membangun relasi yang dilandasi semangat persaudaraan dan kekeluargaan. Saling percaya, saling memberi dan menerima, saling memulihkan dalam visi bersama, bukan hanya dalam keluarga kita yang sedarah, itu pasti, dan itu tentu kita lakukan, tetapi juga dengan komunitas beriman, bahkan dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Kita diangkat, kalau minggu lalu kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita menjadi saudara Kristus. Mari kita merangkul sesama kita, tidak hanya keluarga kita yang sedarah, tapi siapapun menjadi saudara. Kita adalah saudara, kita adalah saudari yang terus melakukan kehendak Allah dan terus merangkul sesama kita dalam kasih. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersyafaat. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau memelihara kami sebagai keluarga yang terus menjaga relasi dalam persaudaraan, dalam cinta kasih, penerimaan, kepercayaan, dalam pengampunan, dalam visi bersama. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk juga bisa merangkul dan menjangkau sesama kami, walaupun mereka tidak sedarah, tapi kami juga adalah saudara. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, di tengah kehidupan mereka yang berat, kiranya Tuhan menyertai setiap proses yang mereka jalani. Tuhan memberikan mereka pengharapan. Kami mendoakan juga saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam pemulihan, dalam perawatan. Mereka yang berjuang secara fisik karena kelemahan fisiknya Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara mereka, Tuhan menyertai dan menjaga mereka sehingga mereka dikuatkan untuk terus menjalani hidup mereka dalam pengharapan dan dalam syukur kepada Tuhan sekalipun keadaannya yang lemah. Juga bagi saudara-saudara kami yang bukan mengalami sakit secara fisik, tetapi mengalami tekanan secara psikologis, secara mental. Ajarlah kami untuk peduli. Ajarlah kami untuk tidak menghakimi dan menjatuhkan mereka, tetapi mau merangkul dan mengajak mereka untuk bersama-sama pulih.
Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami peka terhadap penderitaan, terhadap pergumulan sesama kami dan mau menolong mereka. Saat ini kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang bertambah usia, berulang tahun pernikahan, yang mendapatkan pekerjaan atau yang berhasil dalam pekerjaannya, dalam karyanya. Kiranya kebahagiaan mereka, sukacita mereka juga Tuhan lengkapi, Tuhan sempurnakan dengan syukur yang selalu mengalir. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami juga yang mengalami kegagalan, mereka yang kehilangan, berduka, patah hati. Ajarlah mereka untuk terus mempercayakan diri pada pertolongan dan penyertaan Tuhan dan terus berpengharapan akan pemulihan yang datang dari Tuhan. Ya Allah, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Saat ini ketika program vaksinasi sedang berjalan, kiranya itu dapat membantu untuk mengurangi risiko penyebaran dan penularan virus. Tolonglah kami juga sebagai bagian dari bangsa ini untuk mendukung pemerintah kami, bahkan juga tidak segan untuk memberi masukan-masukan yang membangun bangsa ini. Tolonglah kami untuk berjuang bersama demi keadilan dan kesejahteraan Indonesia. Sertailah pemerintah kami, berilah mereka hikmat-Mu agar mereka dapat mengambil tindakan, mengambil keputusan dan kebijakan dengan pikiran yang jernih dan untuk kebaikan negara kami. Ya Allah, kami hadir sebagai gereja-Mu yang Tuhan utus di tengah dunia untuk mewartakan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus melayani, untuk terus berkarya di tengah dunia ini walaupun dalam keadaan yang terbatas. Ketika pandemi harus menghantam dunia ini, ketika kami harus membatasi segala kegiatan kami, namun biarlah karya kami tetap berjalan untuk mewartakan cinta kasih Allah bagi dunia. Tolonglah kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami, terutama bagi mereka yang terdampak secara sosial, ekonomi, dan psikologis oleh pandemi COVID ini. Kami juga bergumul bersama mereka yang masih menderita, masih belum tertolong akibat bencana alam, terutama yang terjadi di NTT. Mereka yang menjadi korban peperangan saat ini di Timur Tengah. Biarlah rahmat Tuhan merangkul dan mengasuh mereka, menolong mereka dalam cinta kasih-Mu yang merawat. Dan ajarlah kami untuk membuka hati kami agar peduli dengan sesama kami dan mau berbagi penghiburan dengan mereka yang kesusahan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Allah, kasih setia yang selalu memelihara kami, rahmat Tuhan yang selalu menaungi kami dan memampukan kami untuk menapaki hidup kami hari demi hari dengan syukur kepada-Mu yang kami nyatakan melalui hidup kami yang berbuah dan berdampak. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Segala ungkapan syukur kami, segala pergumulan kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa transfer melalui rekening BCA ataupun melalui QR Code. Untuk persembahan pembangunan, Bapak Ibu bisa transfer melalui rekening Mandiri. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, dapat diserahkan ke GKI Rukun Asri, dimasukkan ke dalam kotak persembahan dalam amplop tertutup. Atau jemaat bisa memberikan persembahan dalam amplop tertutup dan menghubungi kantor gereja, di mana persembahan bisa diambil ke rumah oleh petugas kantor gereja dan akan diserahkan dan dimasukkan di dalam kotak persembahan dalam amplop tertutup di gereja. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas pemberiannya yang begitu besar bagi kita. Sebab firman Tuhan dalam Mazmur 29 ayat 2. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Oleh
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan, atas cinta kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup sehari-hari. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri hikmat agar dapat mengelolanya dengan bijak untuk menyatakan karya keselamatan-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua, bangsa kita serta bumi yang disayangi Allah ini. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat untuk menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, mengubah tawa menjadi kegembiraan di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya bela rasa Kristus merangkul kita, baik di saat suka maupun duka, terang maupun gelap, hidup maupun mati. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta kita selalu.